warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Sebelum kita menyampaikan hal-hal yang mesti kita sampaikan, mari sama-sama kita mengucapkan tahlil dengan tujuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk melindungi kita semuanya dan menghantam musuh-musuh Allah, terutama adalah Cina komunis yang sedang memerangi Islam, sedang membantai umat Islam. La saudara-saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia, kehadiran kita sekarang di tempat ini dalam rangka unjuk rasa menyampaikan daripada ekspresi kita, keprihatinan kita terhadap kekejaman Cina komunis. Betul? Kita prihatin saat ini karena Cina komunis telah kejam melakukan sebuah tragedi kemanusiaan. Betul. Genosida, pembantaian, pembunuhan, penindasan kepada umat Islam di Asia. Betul. Apakah kita menentang? Apa kita menentang? Mari kita lawan. Setuju? Kita lawan. Setuju? Ini adalah sebuah penjajahan yang biadab, belum pernah terjadi di muka bumi kecuali yang dilakukan oleh Cina komunis. Betul? Betul. Betul. Ini kebiadaban yang belum ada duanya di zaman sepanjang manusia yang dilakukan oleh mereka, oleh orang-orang yaitu populis Cina. Betul? Betul. Kita datang ke sini sebagai umat Islam bangsa Indonesia dalam rangka untuk menjalankan konstitusi kita. Kita sambut komando utama datang dengan bela Islam. Harus bela Islam. Oh, jawara buka jalan, jangan ada di depan mobil komando, buka jalan salah. Tolong buka jalan. Takbir! 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 Komando utama, kami tadi sudah mengisi dengan mobil komando sementara. Tolong masker. Silakan masker dibuka. Tolong masker dibuka ya. Tolong masker. Stop. Mundur, kasih jalan, mundur. Munduran. Selamat datang, Sayyidi Nasir Mustafi Takbir.
Coba yang di depan buka jalan dulu. Buka jalan, nanti yang mau naik setelah posisi mobil komando parkir, kami persilakan para tokoh yang akan orasi bergantian boleh naik. Kasih jalan terus. Kasih jalan. Allahu Akbar. Posisi cukup di sini. Posisi cukup di sini tapi putar balik. Om dulu om. Mobil mau putar balik, tolong di sebelah kanan depan mobil dikosongkan. Geser. Para kiai, para habaib, para ulama, alhamdulillah hari ini semua tuan guru kita telah hadir. Takbir! Alhamdulillah, takbir! Kita akan ikuti mobil komando utama. Dulu. Saya mau tanya kepada umat Islam Indonesia, siap bela saudara kita? Siap bela saudara kita? Siap teteskan darah Anda untuk saudara kita? Akbar! 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 Kasih jalan satu langkah, mundur. Kasih jalan. Saya minta untuk seluruh mobil komando yang ada dimatikan mic-nya. Seluruh mobil komando yang ada dimatikan mic-nya, cukup ikut komando yang ada di mobil sini. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Takbir. Alhamdulillah di sini para tokoh pimpinan ormas sudah banyak yang berdatangan. Ada di sini Kiai Haji Fahrul Razi Ishaq. Beliau selaku ketua umum daripada gerakan masyarakat gerakan DKI Jakarta. Begitu juga di sini ada ketua GMPF Ulama, saya Muhammad Yusuf Marta, dan banyak lagi daripada para pimpinan-pimpinan. Ada Panglima Komando Brigadir 411, ada Haji Basir Bustomi. Begitu juga ada Bang Cacang selaku Panglima Komando Jawara Betawi. Begitu juga ada Habib Hasan dan banyak yang lainnya. Akan kita minta nanti satu persatu untuk para tokoh, para pimpinan ormas memberikan orasi satu persatu. Siap kita dengar? Siap kita dengar? Yang pasti kita tidak akan bubar sebelum delegasi diterima, betul? Kita tidak akan bubar sebelum delegasi diterima, betul? Kedatangan kita hanya membuktikan kalau saudara-saudara kita yang ada di sini mereka bagian daripada kita, betul? Mereka terkena luka satu daripada jarum mengenai kita. Kita juga pasti akan merasakan, betul? Akbar! Akbar! Baik, umat sekalian, kita samakan suara kita. Kita menghadap sana semua. Menghadap sana semua. Tunjukkan kemarahan kita. Tunjukkan kemarahan kita kepada Cina Komunis. Yang ada di depan kita ini adalah penjaga Cina Komunis. Betul? Betul. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan kita ikut serta di dalam memperdamaikan dunia. Betul? Dalam dunia tidak damai, dalam mengadakan seperti yang tidak Pancasila. Kalau kita Indonesia diam saja penjajahan, berarti kita tidak Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Maka umat Islam pada
untuk menyatakan kemerdekaan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan. Bendera. Awas kena pala. Jangan berebut. Sampai satu-satu awas kena pala, Pak. Maaf, Pak. Ini berbohong, betul. Selama ini menjajah Indonesia juga betul. Kita tidak boleh dibina-bobokan. Kita tidak boleh didiamkan. Mari kita sebelum memulai, kita nyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Hiduplah Indonesia. Kibarkan bendera. Indonesia. Tanah tumpah darahku. InsyaAllah aku berdiri jadi kandung ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, kita ini adalah negara merdeka dan politik luar negerinya. Takbir! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini untuk menuntut Amerika Serikat agar mencabut ataupun membatalkan proposal yang diajukan oleh setan Donald Trump Donald Trump ingin menguasai, ingin menyerahkan tanah suci umat Islam kepada Yahudi Israel. Apapun alasannya, Palestina seluruhnya adalah milik umat Islam. Apapun alasannya, Baitul Maqdis, Yerusalem, Masjidil Aqsa, itu adalah amanat yang Allah berikan kepada umat Islam. Betul? Tidak ada sedikit pun wewenang bagi Israel Yahudi untuk menguasai Masjidil Aqsa ataupun juga kota Al-Quds. Tidak ada sama sekali alasan mereka. Oleh karena itu, apapun juga yang terjadi, wajib kita pertahankan tanah yang ada di Baitul Maqdis sebagai tanah milik umat Islam seluruh dunia. Urusan Palestina bukan urusan orang Arab. Urusan Palestina bukan urusan warga negara Palestina. Tapi urusan Palestina adalah
urusan umat Islam seluruh dunia. Oleh karena itu kita yang ada di Indonesia ini punya kewajiban untuk sama-sama menjaga, melindungi, merawat tanah suci yang ada di Al-Quds di sana. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, usaha kita hari ini menentang Donald Trump yang ingin menguasai dan menyerahkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kepada Israel adalah satu pelanggaran dan juga sebuah kejahatan, apalagi dengan isi daripada proposal tersebut sangat-sangat merugikan bangsa Palestina. Artinya umat Islam yang dilecehkan. Oleh karena itu saudara sekalian, cuman satu saja bayangannya, apabila Masjidil Aqsa sudah berhasil mereka kuasai dan mereka rusak, yang mana Masjidil Aqsa berada di dalam kota Al-Quds, yang Yerusalem itu diklaim untuk menjadi ibu kota daripada Israel, itu adalah satu kejahatan. Oleh karena itu kita umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, wajib berjihad untuk menyelamatkan dan membebaskan Masjidil Aqsa dan juga kota Al-Quds. Betul? Takbir! Takbir! Kira-kira kalau untuk membebaskan tanah suci, apakah kita siap untuk berjihad? Siap untuk berjuang? Siap untuk mati syahid? Membela Al-Quds? Takbir! Kita kasih tahu kepada Amerika Serikat dan begundal-begundalnya yang mendukung Israel dan ingin merusak Al-Quds, Anda bukan hanya mengurusi orang Palestina. Sampai hari ini 70 tahun Israel tegak di Palestina. Palestina masih tegak berdiri dengan dukungan umat Islam seluruh dunia dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Betul? 70 tahun saudara sekalian, Israel belum berhasil untuk menguasai Al-Quds. Oleh karena itu kita semuanya yang ada di sini, saya tanya sekali lagi, siap berjihad? Ya. Siap bela Baitul Maqdis? Ya. Siap bela Al-Quds? Ya. Siap bela Masjidil Aqsa? Ya. Takbir! Oleh karena itu perjuangan apapun yang kita korbankan untuk tanah suci umat Islam, ulal kiblatain, kiblat yang pertama umat Islam adalah ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa, wa thalithu haramain, dan dia adalah tanah suci ketiga setelah Makkah dan Madinah, dan dia juga dikenal Rabiul Masajid allati la yadkhuluha ad-dajjal, dia masjid keempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, bahkan Dajjal akan mati di luar daripada Masjid Al-Aqsa yang sekarang akan dirusak oleh Donald Trump dan begundal-begundalnya. Saya mau nanya, kira-kira Donald Trump asetnya di Indonesia banyak tidak? Banyak tidak? Ya, jangan enak-enakannya aja ya. Kita tetap lakukan boikot produk-produk Amerika, apalagi Donald Trump punya. Betul. Cari apa namanya, sebarkan supaya umat Islam tahu produk-produk ataupun juga usaha-usaha Donald Trump di Indonesia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pemerintah Indonesia juga, ya, walaupun saya nggak banyak berharap dengan yang model yang seperti ini, ya, harapan saya pupus, ya. Cuman satu, Indonesia masih punya harga diri tertuang di dalam konstitusinya bahwa penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Artinya Indonesia wajib turut serta dalam melawan segala bentuk penjajahan. Dalam hal ini Israel adalah penjajah atas Palestina.
sampai dengan detik ini Indonesia belum mengakui keberadaan negara Israel. Maka jangan segan-segan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas kepada Israel. Betul atau tidak? Akbar. Saudara sekalian, Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab dari kota suci Mekah membuat satu nasyid untuk menyemangati Palestina, menyadarkan orang Indonesia bahwa Palestina tidak bisa dipisahkan dengan orang Indonesia dan seluruh umat Islam di dunia. Palestina satu kesatuan dengan apapun juga yang berkaitan dengan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, sudah dinyanyiin belum tadi? Belum. Nasyidnya? Diputar aja. Tadi ya, coba kita nyanyikan lagi bersama-sama. Diputar dulu, diputar. Ini mesti disosialisasikan ke anak-anak kita, ke sekolah-sekolah, sehingga anak-anak kita faham dan mengerti bahwasannya Palestina adalah satu perjuangan dengan rakyat Indonesia. Ada suara. Dikatakan Al-Qudsu lana, Al-Quds milik kami, wal Aqsa lana, dan Masjid Al-Aqsa semua ada 144.000 meter itu adalah milik umat Islam. Tidak bisa dibagi-bagi untuk Yahudi sebagian, untuk yang mana sebagian nggak ada. Semuanya Masjid Al-Aqsa milik umat Islam, milik kami. Al-Qudsu lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna, dan seluruh Palestina adalah hak kami. Ya, jadi sekarang ini harus kita tanamkan kepada semua umat Islam di Indonesia. Coba sama-sama kita nyanyikan supaya ini bisa kita pahami bahwa kita ini satu perjuangan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Al-Qudsu lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Qudsu lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Semuanya. Al-Qudsu lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Qudsu lana wal Aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina,
berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya bilang India, bilang teroris ya. India, 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 India. Kalau saya bilang Modi, bilang iblis. Modi, Modi, Modi. Kalau saya bilang duta besar Dubes India, bilang usir. Dubes India, Dubes India, Dubes India. Sekalian, ini hari ini kita datang lagi di tempat ini sebagai protes kalau cara-cara orang-orang ekstremis, orang-orang fisik, orang-orang radikal, mereka melakukan tindak terorisme, tindak radikalisme di India atas nama agama, atas nama negara. Mereka bisa membantai umat Islam. Tapi sampai hari ini juga kita belum melihat adanya suatu usaha serius baik dari pemerintahan India sendiri untuk menyelesaikan dan menghentikan pembantaian umat Islam di sana. Justru sampai hari ini kita semakin terus-menerus menerima berita-berita perkembangan sampai hari ini bahwa pembantaian, pengusiran, dan tindak kekerasan, pengerusakan masjid-masjid dan pelecehan terhadap umat Islam di India tetap berjalan sampai hari ini, saudara sekalian. Lagi-lagi kita tidak terima perlakuan seperti itu. Di mana tempat sebagai bentuk hak asasi manusia mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan dijamin keamanan. Betul? Di Indonesia mayoritas umat Islam, betul tidak? Orang Hindu aman tidak? Orang Kristen, Katolik, Protestan, Buddha. Kalau orang Islam mayoritas, agama-agama lain diselamatkan, dilindungi oleh umat Islam. Mereka hidup nyaman, hidup tenang. Tapi yang terjadi kalau umat Islam minoritas, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil, itu dalam Al-Quran disebutkan, saudara sekalian. Orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti untuk memerangi umat Islam sampai kalian keluar dari agama kalian. Ini Allah yang sebut. Allah tidak menyuruh kita benci orang kafir, bukan. Ayat ini
Allah kasih sebagai peringatan buat orang Islam. Allah katakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah wala yazalun, tidak akan pernah berhenti. Siapa itu? Orang-orang, ya, orang-orang kafir. Yuqatilunakum, selalu mereka akan memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian keluar dari agama kalian, mengembalikan lagi, mengeluarkan agama dari agama kalian. Ini stata'u, selama mereka mampu. Ini yang Allah katakan, selama mereka mampu, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi umat Islam sampai umat Islam keluar dari agama kita. Kenapa begitu? Ini orang kafirnya yang mana aja? Semua. Mau orang Hindu sama, Buddha sama, Kristen juga, Yahudi juga sama. Ini kedok hati mereka, dalam hati mereka. Untuk apa Allah buka ini? Biar kita selalu waspada dan selalu bersatu, selalu punya kepedulian, persaudaraan, ukhuwah yang baik antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Ada tabiat walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tetap yang dilatahun. Ada kelompok yang tidak pernah ridho dengan ajaran Islam, dengan umat Islam, sampai kita meninggalkan agama kita. Jelas tidak? Jadi kalau kita lihat sekarang umat Hindu memerangi orang Islam, ya memang sudah sunnatullah ya. Kalau umat Islam lemah begitu. Orang Buddha membantai umat Islam di Myanmar, terjadi tidak? Hindu radikal teroris kayak di India sekarang ini, ketika berkuasa bahaya umat Islam yang lain. Buddha radikal membantai umat Islam Rohingya di Myanmar. Yahudi membantai umat Islam di Palestina. Kalau Kristen banyak catatannya. Di Ambon, Maluku, di negara Islam aja masih bisa begitu. Betul? Artinya apa? Umat Islam dimanapun, kalau mereka tidak menentukan kekuatannya, tidak punya kekuasaannya, tidak bersatu, maka mereka dalam bahaya sebenarnya. Jelas tidak? Makanya dari kecil Nabi Muhammad SAW mengajarkan orang-orang Islam, alimu auladakum ar-rimayah was-sibah. Ajarkan anak-anak kalian memanah dan berenang, supaya apa? Suatu saat mereka bisa pakai itu panah. Harus pada bisa. Nabi Muhammad juga menyuruh kita supaya apa? Ajarkan anak-anak kalian bergulat. Maksudnya apa bergulat? Latih bela diri. Nih di sini banyak abang-abang jawara kita, betul? Abang-abang jawara kita udah ngejalanin sunnah Nabi tuh, belajar bela diri. Sekarang ajarin anak-anak umat Islam, jangan ada yang jadi lebay, saudara sekalian. Betul tidak? Kalau memang udah waktunya fight, ya fight. Betul? Walaupun kita dalam terancam seperti ini, tapi apa? Itulah pentingnya Nabi Muhammad selalu katakan, persiapkan, persiapkan, persiapkan. Dengan persiapan yang kalian lakukan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Persiapkan oleh kalian, kata Allah, untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Dengan persiapan yang kalian lakukan bisa membuat musuh-musuh kalian dan musuh Allah gentar dan takut. Ya. Jadi
Jadi kalau sekarang kayaknya ada seperti ini pelajaran buat kita bahwasannya apa? Ternyata umat Islam begitu dibantai, rame-rame orang-orang kafir ngeginiin, nyuekin, tapi giliran orang Islam melakukan kejahatan, langsung agama Islam disebut teroris, lalu negara-negara kafir rame-rame menghukum, menjatuhkan sanksi kepada negara orang Islam tersebut. Betul tidak? Nah ini kita jadi pelajaran, tapi kita harus punya persiapan semuanya. Amin. Ya Rabbal. Saudara sekalian, walaupun demikian adanya, tapi ingat ajaran Islam. Ajaran Islam itu indah, saudara sekalian. Tidak ada ajaran Islam suruh menyerang orang, ada. Kita umat Islam diajari jihad untuk bela diri. Betul atau tidak? Untuk bela diri. Kalau kita diserang orang kafir, kita wajib bela diri, saudara sekalian. Betul? Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saya ingin ingatkan di sini ajaran Islam itu indah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, la tatamannaw liqa'al adu, was'alullah al-afiyah. Wahai sekalian manusia, jangan sekali-kali kamu berharap untuk berjumpa dengan musuh, tapi mintalah kesejahteraan, ketenangan, mintalah kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Nabi sambung hadisnya? Wa idza laqaytumuhum, jika kalian tak cari musuh, tapi musuh datang sendiri menyerang kalian, fasbiru, kata Nabi, bersabarlah kalian semua. Nabi suruh kita bersabar. Bersabar apa? Hadapi mereka, jangan cepat-cepat pengen menyerah. Hadapi mereka sampai Allah turunkan kemenangan buat kita. Jangan menyerah. Sabar, sabar. Kalaupun kita harus mati, matinya kita menang masuk surga. Nabi suruh kita bersabar dalam hadapi mereka. Lalu Nabi katakan apa? Antal dan wa'lamu antal jannata tahta zilalil suyuf. Ketahuilah bahwasannya surga di bawah silakan pedang. Ajaran Islam baik-baik. Orangnya maunya damai, aman-aman, tapi jangan diganggu. Nabi juga katakan al-mu'minu kan-nahli. Orang beriman itu seperti lebah. Lebah itu dia nggak pernah ganggu-ganggu orang lain, nggak pernah ganggu. Kalau lebah nyerang karena dia diganggu. Tapi kalau udah lebah, dia merasa terganggu, antok lu. Walau kata lu mesti nyepur di bot, nggak bakalan dia pergi ditungguin. Kalau dia sekalian nggak bakalan mau mundur, walaupun dia harus mati sudah sekalian. Tunggu mati Islam seperti itu. Jelas tidak? Ayo saya katakan lagi, India, India.